Selamat datang penonton yang berbahagia. Kembali lagi di channel Cak Dery. Uhuy, hari ini kita akan membahas sekeren apa sih pemain satu ini. Inilah dia, kita sambut Patrick Vieira. Kalau sudah siap, tonton sampai akhir, jangan di skip-skip. Let's go. Oke, kata pepatah sih tak kenal maka tak sayang. Setuju ya? Oleh karena itu, terlebih dahulu kita harus selangkah lebih dekat mengenal bagaimanakah sih sosok Patrick Vieira ketika di lapangan. Nah, untuk yang pertama adalah kita harus tahu nih, racikan terbaiknya seperti apa. Ingat, kita bukan pemuja rating. Kalau kalian ngejar rating tertinggi, max rating Cak Dery, ya monggo silakan. Itu mah selera, tinggal diracik otomatis, beres, selesai. Tapi kalau kalian nurut aku sih, di in-game-nya ngacir sesuai realita ketika di real life-nya seperti apa, itu harus racik manual. Racikan yang pertama adalah untuk umpan. Umpan itu sendiri ada umpan rendah, umpan lambung, aku kasih 8. Kemudian dribble, kontrol bola, dribble akurat, aku kasih 4. Adapun kesadaran menyerang, akselerasi, dan keseimbangan aku kasih 4. Lalu kekuatan tendangan, kecepatan, stamina aku kasih 8. Kemudian sundulan, melompat, kontak fisik aku kasih 4. Dan yang terakhir adalah kesadaran bertahan, menekel, agresi, keterlibatan bertahan aku kasih 14. Bisa di screenshot dulu teman-teman untuk video ini, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang barangkali belum punya Patrick Vieira atau bahkan sudah punya tapi bingung racikan terbaiknya seperti apa. Karena kebanyakan pasti mengeluh nih, Patrick Vieira ini enak sebenarnya, cuman kayak berat Cak Dery. Nah monggo, bisa diaplikasikan, bisa diterapkan untuk racikan ini ke Patrick Vieira kalian. Mungkin untuk saat ini nggak sempat gacha, it's okay. Barangkali lagi nggak punya uang, lagi nggak ada tabungan, nggak masalah. Yang terpenting nanti di akhir tahun biasanya atau akhir season, kesempatan tidak datang 2 kali. Maka ketika pack atau banner Patrick Vieira hadir kembali, kalian wajib all in gacha bosku. Selanjutnya adalah silahkan diklik detail pemain. Kita akan bedah kupas tuntas satu persatu sosok Patrick Vieira seperti apa. Yang pertama adalah tinggi badan. Dia memiliki 192 cm dengan berat 82 kilo. Wah, ini sangat-sangat bongsor dan badak pastinya. Kemudian juga dia tampil untuk di kartu ini usianya masih 21. Insya Allah fresh, tampil dengan performa terbaik. Kemudian kaki kuatnya atau kaki utamanya ada di kaki kanan. Kebangsaan atau negaranya dari Prancis. Kemudian klubnya ikut Arsenal, otomatis Liga Inggris. Dan dia jenis kartunya epic, tepatnya pada Arsenal tahun 1997-1998. Lanjut, gaya bermainnya perusak. Ini cocok dengan postur badannya yang bongsor. Kartu Vieira tuh banyak, ada yang dia jangkar, ada yang tahun lalu tuh box to box, tapi aku lebih sepakat kalau dia perusak. Kenapa? Kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Untuk umpan rendah ini cukup bagus, ada di angka 90, kemudian umpan lambung ada di 86, sundulan juga ya not bad, ada di 82, kesadaran bertahan, menekel, agresi, keterlibatan bertahan, poinnya ada di 91, 98, 97, dan 97. Untuk kecepatan dan akselerasi ini cukup untuk seorang DMF yang berbadan besar 88 dan 80, kekuatan tendangan 83. Nah, kenapa kok dikasih poin hijau lumayan oleh Konami? Karena Patrick Vieira ini tidak jarang juga untuk dia memberanikan diri maju ke depan kalau ada kesempatan atau peluang untuk mencetak gol atau menendang ya. Ketika jarak jauh itu dia lumayan OP. Terkait melompat ada di angka 79. Ini nggak masalah. Nah, tapi yang terpenting adalah ada di kontak fisiknya. Ini super duper badak, ada di 94. Jadi kalau ada lawan yang mau adu body shaming, insya Allah Patrick Vieira pasti menang.
Ditambah lagi staminanya ada di 96. Wah, ini nggak bakal habis sih, full satu permainan atau 2 babak ya maksudku. Kemudian penggunaan kaki lemah jadi jarang, tapi akurasinya tinggi bro. Dia utamanya pakai kaki kanan, tapi pakai kaki kiri juga sangat-sangat bisa. Formnya stabil, ketahanan cedera sedang. Untuk boosternya tambahkan kelincahan, sebenarnya bebas sih. Kalau aku sih lebih suka kelincahan karena itu tadi, Patrick Vieira dengan badan yang besar terkadang memang dia agak berat. Tapi diimbangi dengan racikan terbaik, kemudian booster kelincahan, insya Allah dia dalam mengolah bola, tiki taka kanan kiri depan belakang masih oke. Lanjut, untuk keahlian pemain dia punya umpan satu sentuhan, dan ini nih yang spesial, umpan total atau phenomenal pass. Makanya tadi umpannya kan cukup lumayan ya, ada yang sampai menyentuh angka hijau. Lanjut, ada pengawalan ketat, bantu bertahan, intercepsi, pemblokir, superioritas udara, sliding tackle. Wah, lengkap sih. Ketambahan lagi double special skill, benteng atau fortress. Jadi ketika di babak kedua kita unggul atau bahkan seri sama dengan lawan, tidak perlu khawatir karena Patrick Vieira bisa menahan serangan bertubi-tubi lewat DMF atau posisi jangkar di tengah. Dan terakhir dikasih semangat juang. Untuk keahlian tambahan di sini aku belum kasih full karena memang terbatas untuk token keahlian tambahanku. Yang terpenting untuk DMF kalian semuanya, jangan lupa dikasih tambahan penendang lengkung luar. Ini sangat-sangat berguna ketika dia ada di posisi terdesak, posisi gak PW, posisi gak enak, itu dia bisa umpan ke segala arah dengan outside curlernya, dengan sisi sepatu bagian luarnya. Paham? Kemudian untuk instruksi individu wajib kita kasih dia jangkar agar dia tetap stabil, stay di tengah. Kita tahu sendiri si Patrick Vieira ini tidak cukup cepat untuk mengejar transisi bola. Jadi memang tugasnya dia lebih better, lebih aman stay di tengah. Serius, kalau tengah kalian bolong, wah pasti kocar-kacir. Makanya kenapa untuk para DMF ku pasti aku kasih jangkar, baik itu Frank Rijkaard, Patrick Vieira, Gattuso, Franz Beckenbauer, Seedorf, Rodri, dan lain sebagainya. Tanpa basa-basi, gak kesuwen, kita langsung aja gaskan ke matchnya. Waduh, ada meskon nih. Hai, lost doll gak sih bro? Kenapa harus takut? Jadi gini teman-teman, untuk Patrick Vieira sendiri sebenarnya cocok di formasi manapun, baik itu standar 4-2-2 maupun di meta sundul. Baik, pertandingan yang pertama, Patrick Vieira langsung melakukan sliding tackle untuk yang pertama kali, dan wow, clean sheet, tidak ada pelanggaran sama sekali. Pertandingan kedua, melakukan sliding tackle kembali yang kedua kali. Nah ini nih yang aku suka dari Patrick Vieira itu, pertama dia bukan hanya fokus untuk merebut bola, enggak, tapi dia juga mengejar poin yang kedua. Apa itu? Membuat musuhnya kena mental plus tersungkur atau terpental atau boso Jawane ngeblak. Aku nggak tahu kenapa, apakah memang Patrick Vieira real gamenya seperti itu dengan badan bongsor, kekar, tinggi, dempal, cukup mengerikan. Ketambahan lagi dia mempunyai kontak fisik sebesar 96 poin. Mirip-mirip Erling Haaland dan juga Zlatan Ibrahimovic, tapi ini versi gelandang bertahan. Oke, kita fokus kembali Patrick Vieira. Kelebihan lainnya adalah meskipun dia berbadan bongsor, itu dia masih punya kelincahan, mahir dalam mengontrol bola. Ketambahan lagi skill fenomenal pass, yang dimana jikalau dia berada di posisi tidak enak sekalipun, itu masih bisa mengumpan loh dengan akurasi yang tinggi. Jadi percayakan lini tengahmu kepada si Patrick Vieira. Ketika bolanya terlepas dari Patrick Vieira, itu dia masih
cukup satset untuk merebut bola itu kembali. Ibaratnya Patrick Vieira ini sosok yang tanggung jawab gitu loh, Rek. Gimana? Cukup memukau, langsung digaca dong. Aku doakan untuk para penonton setia Cak Dery, semoga kalian semua dilimpahkan rezekinya agar di akhir season nanti bisa all in untuk Patrick Vieira.